Pipi tersenyum manis menaiki mobil bos tujuan ke Bandung. Ia tidak membawa mobil Sila walaupun Sila mengizinkannya, namun ia ingin menghabiskan waktu melihat pemandangan padahal bus masuk jalan tol. Entah pemandangan apa yang dimaksud Pipi. Setibanya di stasiun bus di Bandung, Pipi memesan mobil online dan lanjut ke tempat tujuannya. Apa Pika baik-baik aja ya? Gumam Pipi penasaran karena selama ini Pika menjawab dia baik-baik saja, tidak tahu bagaimana kenyataannya. Sudah sampai atuh teh, kata pengemudi mobil online-nya dengan sopan. Pipi tertegun lalu mengedarkan pandangannya. Benarkah pak? Iya teh, jawab si pengemudi ramah. Setelah Pipi membayar dan mengucapkan terima kasih, Pipi keluar dari mobil itu dan mengedarkan pandangannya. Tempat apa ini? Gumam Pipi merasa khawatir melihat tempat tinggal adik kandung Pipi yang sebenarnya terlihat tidak layak. Pipi berlari sambil mengikuti maps yang dikirimkan Pika hingga tiba di sebuah rumah yang paling kecil dan rongsokan, membuat hati Pipi sakit saja. Ya Tuhan, gumam Pipi dengan nada gemetar mengetuk pintu rumah itu. Siapa? Sahutan di dalam membuat hati Pipi semakin gelisah karena ia sangat mengenal suara adiknya walaupun jarang bertemu. Ceklek, Sia. Suara dari dalam mematung seketika melihat sang kakak tersayang ada di hadapannya. Kakak, pekik Pika dengan riang lalu memeluk Pipi dengan erat. Apa ini tempat tinggalmu, Dek? Tanya Pipi dengan nada bergetar. Pika terdiam lalu melepaskan pelukannya. Ayo masuk dulu, Kak. Pika akan jelaskan. Pinta Pika membawa masuk kakaknya. Coba jelaskan kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Apa uang yang kakak kasih tidak cukup untukmu? Tanya Pipi dengan marah. Pika tersenyum manis dan memegang tangan Pipi. Kenapa kakak marah sih? Selagi rumah itu bisa menjadi tempat tinggal, tempat berteduh, tidak kehujanan juga tidak kepanasan, itu sudah baik bagi Pika, Kak. Bisa hemat uang kan? Hehe, cengir Pika. Katakan sama kakak kalau uangnya memang kurang, kamu tidak perlu berhemat lagi, Dek. Kakak kerja dengan orang yang sangat baik dan banyak dapat uang, kata Pipi. Benar kakak? Tanya Pika ikut senang mendengar kakaknya banyak dapat uang. Maafkan Pika ya kak, gara-gara Pika kakak harus banting tulang cari uang. Tapi kenapa kakak bisa ada di sini kak? Apa kakak dipecat? Cecar Pika. Pipi tersenyum. Nona Sila memberi kakak liburan 3 bulan, karena itu kakak langsung ke sini. Wah, aku sangat mengidolakannya kak. Di kampus juga banyak yang mengikuti stylenya. Apalagi dia dikenal sebagai gadis impian sejuta umat. Heboh Pika. Apa itu impian sejuta umat? Tanya Pika penasaran karena ia memang baru tahu hal itu. Karena dicintai oleh penguasa Fox Group, jawab Pika sambil tersenyum. Pipi pun ikut tersenyum. Sekarang cepat berbenah, pinta Pipi. Kenapa kak? Kakak mau bawa aku kemana? Tanya Pika. Cepatlah, pinta Pipi yang langsung menghubungi mobil online. Di rumah itu tidak ada apa-apa yang membuat Pika harus repot. Pika hanya bisa pasrah saat kakaknya membawanya entah kemana. Kak, ini di mana? Tanya Pika. Ini perumahan yang sangat dekat dengan kampusmu kan? Lihat kampusmu ada di belakang sana. Tunjuk Pipi. Terus apa hubungannya kak? Di sini biaya kosnya mahal kak? Bisik Pika. Mahal karena fasilitasnya ada dek. Kakak tidak mau dek kakak satu-satunya menderita. Kakak mencari uang untuk membuatnya senang, bukan untuk melihatmu susah. Kata Pipi membuat Pika berkaca-kaca haru. Betapa beruntungnya pria yang akan menikahi kakak nanti. Pika berkata. Apa kamu mau menikah dengan kakak? Kekeh Pipi mengelus kepala Pika. Mau, kalau aku laki-laki pasti aku akan cinta sama kakak, jawab Pika dengan yakin hingga Pipi tertawa lebar. Sebelumnya Pika mencari kontrakan yang murah dan hal itu ada namun cukup jauh dari kampusnya. Pika harus bangun pagi-pagi buta supaya tidak terlambat ke kampusnya berjalan kaki untuk menghemat biaya. Kesulitan kakaknya yang berjuang untuknya membuat Pika suka menghemat untuk tidak menyusahkan kakaknya. Keesokan harinya Pipi memasak sarapan apa adanya untuk adiknya, lalu berangkat ke kampus dengan ceria karena bahagia bisa tinggal bersama kakaknya. Hal ini seperti mimpi bagi Pika. Hati-hati dek, teriak Pipi. Iya kak, sahut Pika.
Pipi melambai-lambai dan Pika membalasnya dengan senyum terbahagianya. Ya ampun, adikku bahagia sekali. Kekeh Pipi tersenyum manis. Sepertinya aku harus temui pemiliknya minta nomor HP-nya untuk mengawasi adikku ini nanti. Pipi menemui ibu kos dan membayar biaya kontraknya selama 3 tahun ke depan. Bahkan Pipi meminta nomor ponsel ibu kos. Kalau tidak salah kamu manajernya artis top Sila ya? Tanya ibu kos penasaran. Pipi tersenyum manis. Benar bu, jawab Pipi. Wah, aku fans berat Sila, kata si ibu kos dengan senang. Pipi terkekeh. Lain kali aku akan mengajak Sila ke sini bu. Benarkah? Tanya si ibu berbinar seketika. Iya bu, Sila sahabat baik saya, jawab Pipi. Ibu kos langsung begitu dekat dengan Pipi bercerita tentang Sila dan Farel. Hubungan mereka baik-baik saja bu, jangan percaya media, kata Pipi. Iya kan, tapi ada yang bilang Sila punya simpanan, kata ibu kos membuat Pipi mengerutkan keningnya. Maksudnya bu? Tanya Pipi. Ibu kos merogoh ponselnya dan membuka grup Sila Lovers, lalu memperlihatkan postingan akun seseorang. Pipi melihat foto itu di mana Sila digenggam mesra oleh pria berjubah hitam yang wajahnya tidak terlihat jelas. Pipi tertawa melihat hal itu. Itu Tuan Farel bu. Benarkah? Tanya bu kos. Iya, sebenarnya aku ingin menceritakan sesuatu dengan ibu, tapi aku tidak tahu ibu bisa jaga rahasia atau tidak, kata Pipi dengan nada setengah berbisik membuat ibu kos semakin penasaran. Apa itu? Tanyanya membuat Pipi tersenyum. Aku tidak tahu ibu bisa dipercaya atau tidak karena ini menyangkut privasi sahabatku, jawab Pipi lalu pamit keluar dari rumah ibu kos. Tunggu Pipi, aku bisa jaga rahasia, teriak ibu kos lalu menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Rahasia apa? Iya juga sih, dari postur tubuh pria berjubah hitam ini seperti Tuan Farel. Tapi foto ini bagaimana? Ibu kos menggesek foto tadi hingga terlihat Farel dengan berpakaian santai di tempat yang sama. Itulah yang membuat grup ramai mengatakan Sila punya simpanan tanpa tahu yang sebenarnya. Pipi pergi ke mall akan membeli kulkas, oven, dan perlengkapan lainnya supaya dapur menjadi lebih sempurna. Pipi tahu Pika sangat suka memasak. Bisa saja adiknya itu berbisnis kue nantinya dengan membelikannya oven. Bu, maaf pak, cicit Pipi segera mengutip tasnya yang berserakan. Kau jalan tidak bisa pakai mata, ha? Suara itu membuat Pipi terdiam. Tunggu, kamu manggilku apa tadi? Tanya suara itu dengan datar. Tuan Ariel? Apa itu Tuan Ariel? Bagaimana bisa? Batin Pipi melihat sepatu pria itu. Pipi perlahan mendongakkan kepalanya hingga Ariel kaget namun hanya sekejap sudah berubah datar. Kau sedang apa kau di kota ini? Tanya Ariel yang kenal dengan Pipi sebagai manajer Sila. Saya datang ke kota tempat tinggal adik saya kuliah, Pak, jawab Pipi. Kau juga ikut-ikutan dengan yang memanggilku Bapak? Tanya Ariel dengan nada kesal tapi wajahnya datar-datar saja.